kan pada masa pemerintahan Jokowi lah, dan kemudian kelanjutannya sekarang masih. Ini kan proses dari yang sebelumnya juga. Iya, tapi paling kentara kan polisi Ya, digunakan. karena fasenya tadi saya bilang kuadran keempat. Iya. Kuadran keempat, Iya. artinya apa? Endgame. Oke. Semua sistem kita ini import, Iya, oke. gaya import. Tapi jenderal tuh impor juga. Ya, Jenderal, pangkat jenderal tuh impor juga. ya, saya mau tanya. Tadi saya bilang setiap kejadian ini adalah operasi intelijen, Pak. Iya, oke. Ya, supaya Bapak Iya, paham ya. Oke. Jadi jenderal itu bisa ada. Ini operasi intelijen juga. Yang dimaksud asing ini jangan dipikir ada asing langsung. Iya. Tetapi karena agendanya, blueprintnya sudah ada, maka bangsa kita sendiri tanpa sadar sudah menjadi kepanjangan tangan mereka untuk mewujudkan agenda mereka. Yaitu ending saya ingatkan hari ini, itu menuju kepada totalitarian Oke. state. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya khawatir ini ada dalangnya, ada skenario. Padahal ini yang menciptakan saya sendiri, gak ada dalangnya. Jenderal, ya, ada satu isu yang perlu disikapi, ya kan? Kerusuhan Agustus, bingung kita menyebutnya, demo anti DPR, kerusuhan 25, kerusuhan 28, atau apa? Kalau jenderal apa? Mau mengatakan kejadian tanggal 25, 28, 29 itu apa? Itu adalah proses panjang dari cipta kondisi. Oke. Yang dibangun dengan suatu tujuan untuk tujuan berikutnya. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan betul dong melibatkan pihak asing seperti yang dikatakan Hendro Priyono. Pihak asing ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Oke. Ya. Kan sistem liberal sendiri sudah sistem asing. Ya. Sistem kapitalis liberal ini kan sistem asing. Seringkali orang pikir kalau yang terlibat itu harus terkoneksi langsung. Padahal sistem ini sendiri adalah merupakan keterlibatan asing di dalam mengatur tata negara di negara kita. Oke. Coba kita lihat. Setelah reformasi muncul nomenklatur kementerian. Ya. Seperti Kominfo. Ya. Setelah Covid dia berubah jadi Komdigi. Karena dia sukses. Ya. Memang tujuannya Covid untuk percepatan proses digitalisasi. Oke. Nah, itu orang nggak melihat ke situ. Iya. Nah, saya melihat ke situ. Muncul reformasi Pan-RB. Pan-RB. Ya. Ya kan? Penertiban aparatur negara dan birokrasi. Nah, itu kan bagian dari bukan penertiban, pendayagunaan. Ya. Didaya gunakan. Ya. Nah, terus kemudian orang mau naik pangkat cukup dengan kredit seminar. Ya. Terus kemudian mulai turun, hilang jabatan-jabatan struktural dirubah jadi fungsional. Itu, Pak. Dan seterusnya. Oke, tapi kan tegasnya kalau bicara kita kan itu kan long story. Gitu. Betul. Kan? Tetapi tugas-tugasnya mereka itu menjalankan endorse dari blueprint yang sudah ada. Ya, jadi masing-masing kementerian mainkan ini anggaran. Maksudnya kalau kita spesifik kerusuhan 25, 28, 29 Agustus kemarin. Itu akumulasi dari semua. Ada direct influence nggak? Langsung tangan yang langsung bekerja dari kekuatan asing. Langsung. Kalau langsung. Kerja intelijen tidak pernah langsung. Oke. Dia selalu memainkan suatu gaungkan narasi. Agar terbangun persepsi, sehingga terjadilah
opini, terbentuklah opini. Nah, ini semua kan pekerjaan intelijen. Intelijen itu tidak perlu harus asing ada di situ. Oke. Karena dari awal pekerjaannya intelijen sendiri hampir di seluruh dunia adalah tujuannya untuk mengendalikan, menguasai tanpa terasa. Itu yang dibilang terstruktur, sistematis dan masif. Oke. Sadarkah kita bahwa perangkat-perangkat yang ada tanpa sadar mereka terlibat di dalam cipta kondisi? Kenapa ada PPH naik? Terus dibatalkan. Ada lagi, datang lagi perintah dibatalkan. Ada lagi. Dan puncaknya ketika dinaikkan PBB 250% dan 1000 bahkan 1000%. Kenapa? Karena kan kebijakan yang mengikuti agenda asing. Terjadinya pemecahan atau penekanan terhadap ekonomi menengah. Ini kan diakibatkan kemarin gara-gara COVID. Apakah ini bukan asing? Ya. Tangan asing itu berjalan melalui anggaran-anggaran yang masuk. Jangan dipikir anggaran yang kita pakai itu uang kita. Tetapi kita diberdayakan untuk dipungut pajak untuk mengembalikan uang itu. Mereka dibilangnya seolah-olah negara donor, padahal sebenarnya hutang dengan suatu tekanan-tekanan yang harus terjadi di bangsa ini. Jadi semua yang terjadi di bangsa kita tidak bisa dilepaskan oleh infiltrasi sistem di mana keinginan asing itu ada. Karena kita anggota United Nations, Pak. Gitu. Oke, tapi sekali lagi ya, 25 dan 28 Agustus itu aktor yang paling dominannya aktor asing atau aktor dalam negeri? Asing bisa menggunakan orang dalam. Karena ada agenda yang harus terjadi. Gitu. Jangan dipikir reformasi 98 juga hanya orang dalam yang kelihatan, misalnya Mas Refli. Iya, Mas Refli di atas permukaannya, yang di bawah permukaan yang nggak tahu. Yang orangnya tidak tahu. Contoh tadi saya bilang IMF, World Bank, ya, karena dia menginginkan suatu perubahan yang dia inginkan untuk tercapainya tujuan mereka, sehingga mereka menciptakan konflik-konflik, mereka mengagendakan sesuatu sehingga terjadilah seperti itu. Contoh, abang pikir COVID itu bukan operasi intelijen, itu operasi intelijen, tepat menggunakan kedok persoalan kesehatan. Nih kemarin Budi Sadikin bawa siapa? Bill Gates. Bill Gates cuma datang sebagai sosok, uangnya main. Tugasnya ya yang mainkan apa? Orang Indonesia kan? Orang Indonesia yang apa? Yang terafiliasi dengan mereka. Makanya banyaknya orang yang sekolah beasiswa segala macam, kalau tidak kuat-kuat iman, dia akan datang untuk mempengaruhi bangsanya tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita. Nah itu yang terjadi, Pak. Jadi yang dimaksud asing ini jangan dipikir ada asing langsung, tetapi karena agendanya, blueprintnya sudah ada, maka bangsa kita sendiri tanpa sadar sudah menjadi kepanjangan tangan mereka untuk mewujudkan agenda mereka, yaitu ending saya ingatkan hari ini itu menuju kepada totalitarian state. Jadi kalau ada nanti ada darurat ini, darurat itu, lihatlah nanti endingnya seperti apa. Ya, jangan kan istilah playing victim, ya terus segala macam itu semua permainan intelijen. Gitu, lempar batu, sembunyi tangan. Itu kan semua sebenarnya seperti kerbau yang dicucu hidungnya. Nah, kita ini kalau berpikir linear, ya kita adalah kerbau yang dicucu hidungnya. Kita tahu ada kesalahan, kita tahu ya ada yang tidak baik, tapi kita nggak mau mengakui itu, atau kita tidak mau merubah arah supaya jangan kita masuk ke dalam jurang kehancuran. Ya tadi background sudah banyak disampaikan oleh oleh jenderal kan. Tapi kalau kita lihat misalnya siapa yang harus bertanggung jawab? Oke, jenderal selalu mengatakan ini agen global dan lain sebagainya. Iya, kita tidak menolak itu. Tapi kan kita harus berani tunjuk hidung. Let's say misalnya banyak orang mengatakan, kok Kapolrinya nggak diganti, nggak dicopot? Enak bener, sudah menghilangkan nyawa orang lain dalam tanda kutip ya. Ada kasus Kanjuruhan, ada kasus Sambo, kemudian sekarang kasus kerusuhan yang menelan korban 9-10 orang. Prabowo dikritik, kok nggak dicopot? Atau yang bersangkutan, kata seorang pengamat, ya dia kalau mau mengundurkan diri dia bisa,
Tapi dia bilang saya ini prajurit katanya. Ya, tergantung perintah atasan. Prajurit. Apakah polisi itu prajurit? Silakan. Memang kita selalu bermain dengan kata-kata saja. Iya. Ya. Kata-kata sesuai dengan kebutuhan. Iya. Sehingga itulah yang terjadi. Iya. Ya, orang mendesak presiden untuk mencopot, yang ini mengatakan bahwa saya prajurit. Ya sekarang kita tanya kepada hati nurani saja. Iya. Sebenarnya evaluasi sudah berkali-kali dilakukan. Iya. Dan mari kita belajar untuk memiliki budaya gentleman atau budaya malu seperti misalnya di Korea, di Jepang. Begitu dia merasa gagal tanpa ada permintaan, mereka sudah terbiasa dengan saya bertanggung jawab, saya mundur. Dan itu pernah dilakukan, pernah terjadi pada Kapolri Jenderal Dibio Widodo ketika kerusuhan 98. Beliau meletakkan jabatannya di depan Bapak Wiranto. Karena pada waktu itu polisi masih di bawah ABRI ya? Ya. Masih, ya. Karena dia tidak mau anak buahnya dikorbankan, yang mana mensreanya tidak ditemukan, dan dia meyakini bahwa anak buah saya tidak bersalah, tidak boleh disalahkan karena ini sifatnya dalam suatu urusan suatu event skala besar. Saya yang bertanggung jawab. Event skala besar. Karena ini tidak terjadi sendiri-sendiri kan Pak. Sana ini semua segala faktor terjadi. Ya, agenda intelijen juga bermain di situ. Ya, karena kita lihat dari beberapa video yang saya amati terjadi kesengajaan. Bukan saya membenarkan bahwa itu boleh terjadi, tetapi kita harus bisa melihat secara objektif. Saya menyatakan belasungkawa kepada keluarga Afan yang telah ditinggalkan, dan dia adalah seorang anak yang sedang mencari penghidupan atau nafkah, tetapi datang atau masuk dalam situasi yang tidak menguntungkan sehingga terjadilah seperti itu. Pelaku memang harus mendapatkan sanksi, tetapi kalau kita tarik secara menyeluruh, maka pelajaran yang pernah diberi contoh oleh Kapolri sebelumnya, Kapolri yang dahulu tahun 98 juga sama, karena mirip-mirip, itu dia meletakkan jabatan dan mengambil alih tanggung jawab. Karena dia tahu bahwa anak buahnya justru sudah bekerja untuk dia, bukan kerja untuk kesenangannya. Kecuali beda kalau anak buah mencari kesenangan masing-masing gitu. Itu tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau sudah menyangkut lingkup tugas, di mana dia berjibaku, bahkan juga banyak juga yang cedera dari aparat, dan mereka sendiri adalah manusia Pak, yang punya keluarga. Yang perlu kita pikirkan juga, dia juga punya keluarga. Jadi sebaiknya ambil sikap dan mundur dengan kepala tegak, dan itu akan menjadi sejarah fenomenal di mana sifat itu mulai ditanamkan, sifat budaya malu, sifat berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena tanpa ada perintah, tanpa ada komando, tidak akan terjadi semuanya itu. Jangan sampai moral daripada anggota ke depannya akan menjadi down, karena berkembang di bawah, bahwa ketika susah payah kami disuruh, keadaan kritis kami disuruh, tetapi ketika mereka senang kami dilupakan. Ketika ada apa-apa, kamilah yang dikorbankan. Padahal kami melaksanakan, hanya menjalankan SOP yang sudah ditentukan oleh lembaga sendiri. Mereka tidak akan hadir di lapangan kalau bukan disebutkan nama ini, naik mobil ini, isinya ini. Karena mereka tidak bisa memilih untuk tidak berbuat. Jadi kembali lagi, perlu rekonstruksi
total supaya hal-hal seperti ini ke depan tidak terjadi lagi atau diminimize. Dimulai dari mana? Dari kepala. Kepala di kepolisian adalah Kapolri, tapi kepala untuk memimpin bangsa ini adalah Presiden. Presiden harus jelas menentukan arah kebijakan yang betul pro rakyat atau tidak, dan buka komunikasi dengan rakyat. Bagaimana? Jangan seperti yang terjadi sekarang. Polisi dibenturkan dengan rakyat, bukan menjadi jembatan untuk mengantarkan, melindungi, melayani, mengayomi hak rakyat untuk diantar ke DPR, supaya DPR juga mau mendengar. Mungkin lain kali Polri harus meminta kepada DPR buka pintu. Mereka mau masuk, dikawal untuk mendengarkan suara dan jeritan. Karena rakyat ibarat anak-anak, tidak didengarkan, dia cari perhatian. Dan waspada, ketika mereka cari perhatian, disitulah akan mudah ditunggangi. Jadi statementnya adalah kalau Kapolri ini punya rasa malu atau mau menegakkan budaya malu, harusnya mengundurkan diri dia tanpa harus dicopot oleh seorang presiden. Saya rasa tidak perlu ya, apalagi dengan masa dinas yang sudah cukup panjang ya. Panjang, dan selama ini kan rata-rata 2 tahun. Ini hampir 5 tahun ini. Panjang 2 tahun. 4 tahun 8 bulan sudah. Sehingga memberikan juga harapan kepada yang lain-lain untuk apa namanya, estafet kepemimpinan. Ya. Karena sejak 2014 ke sini itu terjadi degradasi etika antara di dalam organisasi. Kalau dulu tidak melihat dia pangkat, dia senior, tetap pasti dihormatin. Kenapa? Gua bukan siapa-siapa, tapi teman-teman gua pada jenderal gitu. Jadi ada kontrol sosial di dalam. Kalau sekarang yang penting apa? Dekat dengan number one. Gak dekat, lewat. bodo amat. Jadi seringkali banyak keluhan-keluhan ketika mau ketemu ini, kalau nggak ibarat pengaruhnya, maka mereka itu budaya yang sudah terbangun. Jadi itu karakter yang sudah menahun dan terus dari sejak dimulainya pergantian dari 2014 ke sini 2015 tuh mulai, karena ada pergantian loncat cukup jauh. Nah disitulah mulai tatanan itu mulai tidak berjalan sebagaimana yang sudah didoktrin di akademi, bahwa urut kacang gitu. Jadi terjadilah dekadensi moral di antara itu. Kalau gitu, kalau jabatan tidak ada, apa yang kita mau cari di dalam sisa waktu kita? Ekses itu kesana kemana-mana. Ya udah, kalau gitu kita istilahnya ngamen atau ngapain? Karena kan harus memikirkan. Gitu. Karena tidak akan lama lagi akan tidak dianggap tidak berguna misalnya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Masih muda, masih pada saat usia matang, potensial, justru harus diinikan. Bukan saya mengatakan bahwa harus diperpanjang usia, tidak. Karena bagaimanapun juga rekrutmen yang di bawah sudah menanti-nanti untuk estafet kepemimpinan. Jadi, karena like and dislike, jadi ya ada istilahnya apa? Lompat generasi. Dia saja. Dia lagi. Dia saja. Gitu. Makanya dulu ada promoter itu guyonannya apa? Promosi muter-muter orang tertentu. Gitu. Karena apa? Nggak usah dilihat lah, ini dia lagi pasti dia lagi. Nah itu terjadi. Nah itu kan terjadi dekadensi moral, Pak. Ya. Terjadi pengurangan spirit yang seharusnya esprit de corps-nya bagus, jadi akhirnya gitu. Itu yang saya sampaikan supaya menjadi bahan pemikiran. Masalah psikologis itu lebih penting daripada hanya sekedar aturan di atas kertas. Iya. Tadi menarik juga, kita bicara serpihan-serpihan ya. Soal sistem kepangkatan tadi. Saya dapat informasi bahwa sekarang ini komjen aktif itu
ada kira-kira 20-an. Oke. 9 di struktur Mabes dan 15 di jabatan eselon 1 Iya. di kementerian atau badan. Pertanyaan saya, ada yang mengatakan reformasi ke depan nggak perlu yang namanya pangkat jenderal untuk polisi. Apa kek gitu yang menunjukkan bahwa dia bukan struktur komando lagi, bukan dia militer atau paramiliter ya, tetapi dia adalah sipil. Kalaupun yang bersenjata barangkali yang penegakan hukum aja yang dikasih senjata, yang cuma kamtipmas atau laporan-laporan biasa dan lain sebagainya, ya sudah. Polisi itu tiap hari kerjanya kampung, main sama masyarakat gitu-gitu. Begitu ada yang yang agak aneh di masyarakat, dia tindak dengan wajah yang humanis. Tapi kalau yang berat-berat, ya haruslah ada semacam Mabes atau FBI-nya yang canggih-canggih. Pendidikannya pun harus beda-beda. Polisi yang menangani cyber crime dengan transnational crimes misalnya harus beda lah dengan yang nganter ngurus menyeberangkan nenek-nenek misalnya kan begitu. Gimana Jenderal dengan pemikiran soal pangkat tadi dan kemudian fungsi-fungsi polisi yang harusnya tidak semuanya harus disamakan gitu. Yeah. Dan akhirnya orang bicara tentang pecahan. Mungkin sebagian polisi itu menjadi mandat pemerintahan daerah, fungsi kepolisian, sebagian menjadi mandat mungkin Homeland Security, mungkin di Kementerian Pertahanan Keamanan atau Kementerian Dalam Negeri. Dia kan bisa perbaikan gampang banget. Prabowo sekarang bisa bikin menteri sih kementerian setiap saat kan. Kemudian penegakan hukum bisa masuk Kementerian Keadilan ya kan, Department of Justice gabung dengan Kejaksaan Agung, kan fungsinya kan sama dalam proses penegakan hukum, criminal justice system dan pemasyarakatan kan sebagai integrated criminal justice system. Nah, itu salah satu yang dipikirkan orang. Maka kita tidak ada lagi yang namanya menteri dari Sabang sampai Merauke, struktur komando, hari Bayangkara, rentan birokrasi panjang. Ya, hari Bayangkara yang ditunjukkan kemampuan senjatanya, kemampuan perangnya, bukan hal-hal yang sifatnya humanis. Silakan dieksplor Jenderal. Ya, kita eksplor satu-satu ya. Sekali lagi saya bukan karena saya udah pensiun, tetapi dari dulu saya berpikir, cuman saya tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Memang meninggalkan kepangkatan jenderal itu disayangkan, Pak. Berat. Itu. I know, berat. Karena ini masalah aktualisasi diri. Iya, dipanggil jenderal tuh beda dengan. Karena apa? Ini kesalahan dari sekolah juga. Ada teori Abraham Maslow. Iya. Nah, jadi ini terkait, Pak. Iya, oke. Ya, itu. Iya. Nanti Bapak eksplor juga nih saya nih, karena saya coba ini nggak bisa selesai dalam satu hari, Pak. Iya. Oke. Terus kemudian kepangkatan di luar, kalau kita, cuman saya nggak suka kalau kita selalu bilang di Amerika, di mana. Saya nggak kurang suka. Di Kenapa? luar aja pokoknya. Karena selama ini kita ini rusak karena ngikutin. Iya. Okay. Semua sistem kita ini import. Iya. Oke. Gaya import. Tapi jenderal tuh impor juga. Ya. Jenderal, pangkat jenderal tuh impor juga. Saya mau tanya. Tadi saya bilang setiap kejadian ini adalah operasi intelijen, Pak. Iya. Oke. Nggak, supaya Bapak paham ya. Oke. Jadi jenderal itu bisa ada. Ini operasi intelijen juga. Iya. Kenapa ada ini? Siapa yang pertama kali menempatkan bahwa yang sudah pangkat sekian, sudah tahun sekian dapat jenderal? Iya. Sebenarnya dari mana sih? Coba kita ulik lagi. Iya. Saya juga kembali mau tanya, kenapa ada intelijen di setiap negara? Pernah nggak kita bertanya? Iya. Kenapa harus sistem kita? Oh, ada namanya polisi. Kenapa nggak namanya Hansip kah? Tapi fungsinya fungsi polisi gitu. Iya. Kenapa? Siapa yang ngatur? Kenapa kepala negara di setiap negara namanya presiden? Iya. Siapa yang menentukan? United Nation, Pak. Iya. Kenapa? United Nation yang ngatur semua perilaku kehidupan kita di dunia. Makanya apa-apa ya orang cuci otak, kirim ke luar negeri. Dalam bahasa apa? Beasiswa. Pulang dari sana, wasisos bahasa Inggris, terapkan dia punya ilmu di negara ini. Itu kan cara infiltrasi yang tidak terlihat, Pak. UNESCO kasih biaya dan sebagainya. Nah, kemudian
faktor sosial di mana tadi keinginan untuk menikmati seperti yang terlihat di marketplace. Iya. Ya, di mana kehidupan sosial segala macam, tetapi secara aturan tidak boleh. Iya. Makanya kenapa setiap pergantian itu, atau kalau kita tuh ada keluar TR, wah itu sesuatu yang Luar biasa. luar biasa. Kenapa? Kesejahteraan suami, posisi suami akan menentukan kesejahteraan keluarga. Iya. Gitu. Termasuk juga nyonya-nyonya kita tiba-tiba berbeda sudah perlakuan. Berbeda. Iya. Nah ini akibat daripada apa? Akibat sistem tanpa sadar. Bukan cuma sistem di dalam subsistem di kepolisian saja, Yeah. tetapi hal-hal yang di luar subsistem kita ini mempengaruhi juga. Gitu, Pak. Saling tarik menarik di sini. Ini yang namanya law of attraction. Karena apa? Satu dengan yang lain ini punya keterkaitan. Siapa yang ngatur kesejahteraan Polri? Siapa? Ya, policy anggaran Nah, itu. DPR dan Nah, pemerintah itu. kan? Ya, itu kan. Iya. Nah. Nah, tadi gimana? Kalau soal pangkat tadi gimana? Ya, tadi saya bilang kalau kalau kita bilang di luar, kalau kita mengikuti luar juga, di luar itu sudah pakai komisioner. Iya. Gitu. Komisaris. Ya kan. Cukup Tapi, komisaris saja. Ya, itu di luar. Ya. Nah, cuman kan ini sejarah tadi, Pak. Ya. Sejarah pernah bergabung sama ABRI Ya. berdasarkan sejarah Ya. kemerdekaan. Nah, dari situ kemudian dikeluarkan. Nah, untuk masuk kepada supremasi sipil, oke, tetapi postur militernya Dipertahankan. Jadi separuh hati lah. Iya. Jadi Ya. kalau ada peribahasa mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Kalau ini enggak mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dimakan juga. Jadi kalau bisa apa? Jangan ada yang lepas sedikit pun gitu. Iya. Kalau bisa ada tambo lagi gitu. Nah itulah makanya disitulah perlunya seorang pemimpin yang punya karakter sehingga ada budaya malu. Ya. Ya, dan yang saya inginkan adalah tidak ada bawahan yang salah. Oke. Ya, yang salah adalah bagaimana memanage seorang kepala memanage. Ya. Karena selama ini saya perhatikan sejak saya dinas, bawahan selalu menjadi Korban. Ya, korban. Iya. Ya. Ya saya kasih contoh yang Afan Kurniawan kemarin. Bagaimana dulu. mungkin yang Dan kebanyakan, Iya. Bapak perhatikan, selalu BRIMOB. Iya. Kanjuruhan BRIMOB. Iya. Kasus siapa namanya Sambo. BRIMOB. Iya. Jadi saya mau kasih tahu bagaimana pembentukan itu terjadi sehingga kita tanpa sadar menjadi seperti hanya sebagai alat. Contoh, Mesin. Iya. karena kita dicekokin terus. Iya. Contoh dipanggil Dharma, siap. Ini belum jalan. Iya. Ini automatically Iya. latah sudah Iya. keluar. Sini kamu, lari udah. Iya. Nah, ini harus dikupas nih. Iya. Ya, sehingga wartawan juga karena sering dengar siap, ikut-ikut siap juga kan Iya. gitu. Nah, oleh sebab itu memang ini harus ada faktor psikologis yang orang lupa. Hanya bicara aturan main, hanya bicara aturan di atas kertas. Tetapi faktor psikologis yang diakibatkan oleh semua ini nggak pernah diteliti secara mendalam. Saya mempelajari itu, saya paham itu. Kan salah satu orang mengatakan begini, ngapain sih polisi ada brigade mobil segala, brimob segala ya kan? Kan itu militer atau paramiliter. Kenapa enggak strukturnya dilekatkan kepada struktur TNI misalnya atau struktur karena dia paramiliter, struktur Kementerian Pertahanan yang bisa digunakan setiap saat kalau ada kerusuhan, huru-hara. Jadi tidak setiap hari dia tidak bergaul dengan masyarakat kan misalnya. Tetapi yang terjadi adalah militerisasi polisi ini kan makin menjadi-jadi dengan membentuk Densus misalnya, membentuk Brimob kemudian dipersenjatai. Bapak pikir itu mereka mau bentuk sendiri? Oke, silakan terus. Enggak, bukan mereka yang mau, keinginan politik yang memaksa itu sehingga keluar anggaran disuruh bentuk begini. Ada konsultannya, Pak. Oke. Semua dalam kehidupan kita. Ya, contoh sertifikasi digital. Iya. Emang pikirannya daripada BPN? Enggak, Pak.
Terus omongan itu, memang ini tanah nenek moyangmu. Itu memang mereka sedang try and error. Beli gas pakai apa namanya NPWP, satu orang satu ini. Itu ada desain global, Pak. Nah, polisi sedang diarahkan ke sana, makanya kenapa tadi Bapak pertanyaan, kenapa banyak yang masuk ke departemen, kementerian-kementerian, itu ada agendanya untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan agenda yang ada di kementerian tersebut. Mereka akan dipakai seperti itu. Yang paling saya perhatikan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. 17/2000. Ya, ada polisi masuk di dalam Kementerian Kesehatan. Sebagai Oh itu Undang-Undang Kesehatan yang baru ya? Oh iya. Nah, sorry bukan 2003, 2023. 2023. Iya. Nomor 17 2023. 2023. Iya. Kenapa? Yang mau melaksanakan penegakan hukum itu. Jadi nanti akan dipakai seperti itu. BPN. Nanti ada ini. Apa yang akan terjadi? Semua yang belum punya sertifikat, belum berubah ke digital, maka ini wah itu. Nah, nanti lihat, Pak. Jadi ini semua ada kaitannya, sedang digiring ke sana. Kita jangan kehilangan fokus, hanya liatin polisi. Ini mereka digunakan sebagai alat, gitu Pak. Alat doang, gitu. Contoh kemarin, ngapain selama COVID ngejar-ngejar rakyat untuk divaksin? Apa itu tugas polisi? Ayo kita explore di sini. Bukan. Makanya setelah permainan tidak hanya polisi, BIN pun disuruh begitu. Ya, ini kita bicara polisi tadi kan ya. Iya, polisi yang di depan muka gitu, artinya bahkan ditargetkan oleh Kapolri, yang sekarang sudah masih orangnya. Ya. Setiap polsek harus sekian orang ini, dan itu dianggap keberhasilan. Ya, jadi KPI. Itu. Ya, padahal banyak yang bermasalah setelah itu nggak ada tanggung jawab. Ini nyawa, Pak. Nah, di mana ketuhanan yang Maha Esanya? Jadi Bapak harus lihat secara global bahwa kenapa mereka begini, apakah terjadi kerusuhan kemarin hanya sekedar sampai di situ, ataukah itu hanya potongan puzzle dari rencana besar? Kita harus lihat menyeluruh. Jadi bukan bilang ganti Kapolri. Saya kenal kok dengan Sigit. Saya kenal dengan Bapak Listio Sigit, saya kenal sekali. Saya kenal juga dengan keluarganya. Cuman kebetulan beliau dekat dengan Presiden ke-7 waktu itu dan mendapatkan ruang untuk itu. Ya, tapi kalau kita bicara orang kan nggak suka itu soal kerusakan sistem ini. Kerusakan sistem ini seperti kata Jenderal karena memang didesain oleh kekuatan global, ya kan? Tapi lewat kan NGO. Iya, tapi kan masa seorang presiden itu mudah sekali didikte. Sangat mudah. Dan kemudian justru dia menjadi alat perusak. Ini mohon maaf, sorry to say. Kan pada masa pemerintahan Jokowi lah, dan kemudian kelanjutannya sekarang masih. Ini kan proses dari yang sebelumnya juga. Iya, tapi paling kentara kan polisi digunakan. Karena fasenya tadi saya bilang kuadran keempat. Iya. Kuadran keempat. Artinya apa? Endgame. Oke. Kuadran keempat. Jadi makanya kenapa harapan tadi kuadran 1 tadi presiden kedua. Presiden kedua. Mulai Soeharto. dari situ. Yes. Soeharto. Kuadran ketiga reformasi. Kuadran ketiga SBY. Kuadran keempat Jokowi. Plus Prabowo sekarang. Iya. Makanya ketika itu minta tambah 1 periode. Tidak bisa. Akhirnya apa? Mohon maaf kalau kita mengandai-andai, tukar badan lah. Iya. Ya misalnya Pak Refli yang udah ini, Pak Refli aja lah. Iya. Tapi tetap pengendalinya sama. Ya itu apa? Di belakang panggung. Makanya the world is a stage. Itu Pak. Kita sedang main di panggung, makanya segala sesuatu yang kita kerjakan selama ini adalah formalitas. Makanya ada panggung acara semua yang terhormat. Kita berbicara formalitas untuk menutupi skrip di belakang layar. Kalau sama Jenderal Dharma Pongrekon pasti tidak mudah ya kan. Karena selalu mengikutkan konspirasi global yang memang itu ya itulah yang namanya globalisasi ya kan. Kalau beliau bilang total control dan lain sebagainya. Tetapi untuk kebutuhan kita butuh yang
going into detail ya kan. Cuman saya tidak mau hanya di atas permukaan, harus ke akar. Oke. Sehingga kita tahu kenapa ini kan hanya Ya. hanya yang muncul di permukaan, Pak. Ya. Itu buah daripada. Ya, makanya ke bagian terakhir ini kita akan bicara tentang rekomendasi. Jadi kalau kita bicara rekomendasi perbaikan, silakan barangkali Jenderal membuat rekomendasi berapapun angkanya, mulai dari yang makro, semakro-makronya, sampai dari mikro, semikro-mikronya, ya kan? How low can you go, ya kan? Kemudian seideal-idealnya dan seril-rilnya, sedas-dasainnya dan das-dasolennya. Ya. Silakan, Jenderal. Poin pertama, silakan. Apa yang Jenderal Pemahaman berikan? saya tentang Dasein dengan Solen jadi ke bolak-balik nih, karena waktu saya sekolah Dasein dan Dasolen. Iya. Solen itu buat saya praktek, Dasein itu science. Bukan. Dasein itu Nanti kita lihat lagi, Pak. nyatanya. Iya. Jangan sampai Bapak juga salah terus Enggak, saya ikut. saya pasti benar. Pasti benar ya, Karena itu bahasa hukum yang sehari-hari kan. gitu ya. Dasein, Dan itu Dasolen. dari bahasa Jerman loh, Pak. Ya, Saint Solen. Jadi Iya. Solen yang seharusnya. Iya. Iya. Kalau Saint itu yang senyatanya. Nah, Gitu. orang nggak sadar bahwa sains ini sendiri adalah sistem control intelligent engineering Ya. to control everything. Nah, itu yang membuat orang menjadi tidak paham dengan ini. Kalau tadi dibilang konspirasi, enggak. Datanya ada bahwa proses reformasi ini di-endorse kuat dari luar, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Iya. Ya, IMF, Iya. World Bank, Iya. International Crisis Group, Security Sector Reform, itu semua terlibat di dalam mengendorse ini. Terus kemudian kenapa kelihatan wajahnya jadi seram? Karena dia memberikan anggaran yang besar untuk membeli peralatan-peralatan yang justru membuat wajahnya seram di depan rakyat yang harus dilindungi. Iya. Nah, sekarang uang-uang tadi untuk melindungi rakyat atau untuk melindungi kepentingan Iya. siapa? Oligarki kah? Iya. Elit kah? Atau elit yang bergabung elit yang berkolaborasi oligarki yang bergabung kolaborasi dengan para elit? Entah elit di eksekutif kah atau elit di partai? Iya. Karena mereka semua yang atur permainan di negara kita. Iya. Gitu. Kita mengaca kepada VOC, Pak. VOC ini adalah perusahaan swasta. Iya. Tetapi kita menganggap bahwa kita dijajah oleh Belanda. Padahal Belanda ini adalah centeng atau yang diberdayakan oleh perusahaan swasta yang merupakan perusahaan TBK internasional pertama di dunia yang untuk menjaga perilaku jahat mereka, kan gitu, Pak. Nah, apakah ini tidak sedang terjadi di negara kita? Iya. Gitu, di mana kelihatannya bahasa omong-omong teorinya adalah alat negara, tetapi di dalam prakteknya ditarik menjadi alat, dimanfaatkan atau dipergunakan menjadi alat pelindung permainan dari penguasa. Jadi apa Pak, rekomendasi satunya apa artinya? Lakukan rekonstruksi secara total. Jadi jangan cuma subsistem Polri aja. Oke. Ya, karena saya paham betul kalau kita cuma terkooptasi atau terobsesi dengan Polri-nya sendiri, Iya. nanti membuat kita menjadi tidak netral, Ya. membuat kita menjadi tidak bisa melihat bahwa Polri ada karena ini. Dia ada untuk mengamankan ini. Ya. Nah, sehingga kebutuhan rakyat tidak terpenuhi. Kita tanya sekarang, kementerian-kementerian yang ada itu bekerja untuk rakyat atau untuk siapa? Ya, podo ya sebenarnya. Nah, mudah. Nah, Polri Cuma bedanya mereka nggak punya hukum itu aja. bukan. Nah, di situ. Iya. Kenapa seperti itu? Ya, hukum mereka adalah pidana. Ketika mereka melakukan ini, contoh lah, ketika pagar raut itu Iya. selesai, terus wajah Polri yang menjadi buruk. Iya. Karena apa? Kok tidak bisa mengungkap? Betul tidak? Ya. Nah itu, Pak. Jadi itu yang selalu, karena Polri langsung bersentuhan dengan masyarakat, Ya. itu yang terpatri di benak masyarakat. Gitu. Makanya kenapa yang kemarin, kerusuhan kemarin, itu akumulasi, Pak, dari
proses panjang yang terjadi yang tanpa sadar atau sadar. Coba kita cek apakah ini chipcon, di mana kemarahan mulai dari PPN 12%, kemudian apa namanya LPG 3 kilo, terus apa PSN, terus apa sampai akhirnya apa namanya diblokir itu rekening yang itu, ya semuanya seolah-olah try and error. Begitu ada resisten langsung diinikan kembali. Tapi jangan, apakah dipikir itu selesai di situ? Waspada. Mereka justru di situ melihat apa? Melihat loophole bahwa kita harus siapkan aturan-aturan yang mengunci semua hal yang nanti masih bisa siasati oleh rakyat, gitu Pak. Nah ini harus kita lihat bersama. Jadi Polri ini hanya penegakan hukum terhadap siapa? Terhadap rakyat atau terhadap? Nah ini yang kita kenal dengan korupsi kebijakan sebenarnya. Korupsi kebijakan itu terjadi melewat kebijakan-kebijakan Pak, gitu ya. Jadi anggaran juga benar transparansinya enggak? Oke, tadi Jenderal sudah memulai dengan sesuatu yang besar, ya. Perbaikan struktural, perbaikan struktur, tidak hanya polisi tapi polisi sebagai subsistem. Jadi sistem. Rekonstruksi total. Ya, tetapi kan ibaratnya sama seperti Prabowo. Benar, kita butuh perbaikan-perbaikan, tapi rakyat perlu makan, kira-kira gitu kan. Maka ada program shortcut namanya makan bergizi gratis. Nah, saya tidak setuju. Ya, I know. Tapi dia kan begitu. Enggak, Bapak pikir itu hasil pemikiran beliau? Enggak, ada agendanya Pak. Ini bukan konspirasi Pak, saya punya datanya. Ini agenda global Pak. Di mana agenda global Great Reset 2030 bahwa untuk pemerintah membesarkan anak-anak. Sehingga anak-anak, artinya apa? Orang tuanya dianggap tidak mampu lagi membesarkan. Ini yang dibangun, Nah, dan dilaksanakan betul bahwa orang tuanya sudah tidak bisa memberikan makan. Dengan apa? Dengan dibuatnya Danantara. Dana dikup di Danantara, tidak berputar ke masyarakat. Benar kejadian bapaknya tidak mampu lagi untuk itu. Ini yang dibangun Pak. Jadi semua lebih sentralistik berarti ya? Iya. Nah, dan terus kemudian Bapak polisi perhatikan, suruh mengamankan itu. Nah, jadi itu Pak. Covid juga kemarin datang ke anak sekolah, polisi yang datang jagain ini. Jadi polisi sudah ditarik kepada kepentingan politik yang di-endorse oleh global. Kalau Bapak mau tahu apa yang akan dikerjakan oleh setiap instansi pemerintahan, Bapak cek di Bappenas. Jadi nggak bisa Polri aja Pak, Bappenasnya juga. Bappenas ini nggak akan kasih uang Pak kalau ini tidak dijalankan. Jadi blueprintnya ada di RPJP sama RPJMN menengah. Nah itu dijabarkan di dalam tugas-tugas pokok yang akan dilaksanakan di setiap kementerian dan lembaga, termasuk di Polri Pak. Oke, tapi kan kita harus ada poin. Sekali lagi harus ada poin, ya kan, yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Jadi poin pertama tadi perbaikan perombakan struktural, ya kan? Rekonstruksi total. Oh, sorry. Retol. Bukan cuma Polri ya? Iya, retol. Sistem. Rekonstruksi total, retol, ya kan? Nah, apalagi yang harus dipikirkan? Pengawasan, oke. Berikan undang-undang khusus, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya sebagaimana agenda reformasi itu sendiri. Mereka harus jadi ini. Karena kalau tanpa pengawas, maka tidak bisa. Tidak, jangan diharapkan karena tadi Bapak katakan di awal, wah itu manusiawi. Nah, jangan sampai hal-hal buruk dirasionalisasi dengan istilah manusiawi, Pak. Saya bilang manusiawi untuk hal yang buruk. Bukan memaafkan, itu manusiawi itu. Ya itulah manusia maksud saya. Itu manusia yang jauh dari fitrah sebenarnya. Kita dapat 2 poin pengawasan. Berikutnya apa lagi? Fungsi-fungsi
Kalau saya agak susah ya kalau cuma melihat di Polri. Karena apa? HAM ini ya, Komnas HAM. Komnas HAM punya undang-undang. Kompolnas nggak punya undang-undang. Oke. Jadi Kompolnas juga ini dia kerja sesuai dengan pesanan. Oke. Ya. Saya tandain betul ketika COVID. Balik lagi ke COVID. Karena proses yang terjadi sekarang makin susah ekonomi. Ya, terjadi inflasi. Ini agenda global untuk memiskinkan rakyat secara tersistematis. Nah, di situ waktu pas dipaksa injus mereka merubah definisi pelanggaran HAM. Oke. Orang yang tidak mau divaksin itu melanggar HAM, orang yang mau mendapatkan kesehatan. Iya. Nah, dia balik nih. Iya. Padahal dia tidak pernah justru di sini melanggar HAM. Iya. Coba. Nah, logikanya dibalik. Dibalik-balik sama dia. Jadi orang yang tidak vaksin itu bisa membahayakan orang yang vaksin. Ya, itu dia balik. Nah, ini yang perlu ditangkap, Pak. Ya. Nah, disitulah nanti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 akan bermain seperti itu dan Polri akan mengejar itu, gitu loh. Ya, jadi poinnya apa tadi? Ya. Jadi setelah recall, rekonstruksi total, peran pengawasan ditingkatkan bila perlu dengan undang-undang. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, perbaiki evaluasi proses pembentukan ya, pendidikan pembentukan. Oke, pendidikan dan pembentukan. Karena pendidikan ini sudah pembentukan, Pak. Iya, oke. Ya. Berarti evaluasi pendidikan. Pendidikan pembentukan namanya. Oke, pendidikan pembentukan polisi. Yes. Oke. Ya, karena kan dari SMA begitu masuk dibilang pendidikan pembentukan. Oke. Nah, pertanyaannya, pembentukan seperti apa yang diharapkan? Disitulah dievaluasi. Selama ini kan ya dibentuk-bentuk aja, tidak pernah ada yang mengevaluasi seperti apa di dalam, sehingga masih banyak juga yang kabur, ya terjadilah hal-hal yang ya banyak kasus-kasus lah. Dan itu ditiru juga di APDN ya. APDN. Nah, ini ditiru juga. Jadi hal ini seperti contoh juga di kemahasiswaan. Buat apa ada pelonco? Iya. Itu yang akibatnya ada yang sampai meninggal lah, ada yang disuruh. Makanya di beberapa tempat tidak ada lagi sekarang. Tapi masih ada banyak. Masih ada. Karena tadi keakuan senior itu kan. Nah, itu dia, Pak. Nah, di sini Pak masalahnya, Pak. Jadi itu hal-hal mendasar gitu. Karena kalau kita waras, Pak. Ngapain sih bikin yang capek-capek, bikin seneng orang. Saya ulangi ya, Jenderal ya. Satu, rekonstruksi total. Yang kedua adalah pengawasan ditingkatkan, termasuk dengan undang-undang. Ya, diberikan undang-undang khusus. Ya, undang-undang khusus. Seperti KPK, Komnas HAM, KY. Kompolnas gitu ya jadinya. Yang ketiga adalah evaluasi pendidikan Polri ya. Pendidikan pembentukan. Pendidikan pembentukan dan seorang polisi. Terus, gitu ya. Meritokrasi murni. Yang keempat. Meritokrasi murni. Terapkan meritokrasi murni dalam rekrutmen setiap jabatan di kepolisian. Iya. Supaya ada kepastian. Bagi orang yang mempertahankan integritasnya. Ya, bukan berdasarkan like and dislike. Cuman bagaimana fungsi kontrolnya? Kembali lagi Kompolnas. Kompolnas tidak boleh diam. Dia harus tahu. Ya, mana yang pantas. Jadi bukan berdasarkan like and dislike. Kalau perlu apa? Ya, kita tidak bilang suruh lelang jabatan. Tapi paling tidak ada 10 yang masuk nominasi berdasarkan meritokrasi, merit system yang sudah dibangun sejak dia lulus. Sejak dia lulus. Karena gini, ranking di sekolah tidak menjamin kualitas di lapangan. Gitu. Karena selama ini kan kadang-kadang meritokrasi nggak jalan karena mereka sibuk untuk mencari bintang dengan menghubungi kekuasaan politik. Nah, itu makanya harus jalan. Murni maksud saya. Bagaimana membuat sistem supaya itu jalan. Itu, Pak. Nah, bagaimana kalau yang mau menjalankan dia terpilih tidak lewat meritokrasi juga. Gitu. Itu 4 ya. Terakhirlah 5 biar Pancasila apa? Yang kelima, Jenderal. Ya, ada ruang bagi anggota. Yang ingin memperjuangkan keadilan. Bagi nasib dia di organisasi komplain mekanisme ya berarti. Jangan cuma komplain, Pak. Dia bisa memperjuangkan. I see. Gitu. Iya. Ya. Ada mekanisme yang fair. Ya. Sehingga bagus sekali kalau misalnya
misalnya ini satu Kapolda diawasin oleh sekian anaknya. Kalau Kapolda mengawasi 1.000 anak buahnya nggak akan mampu. Ya. Gitu. Jadi ini mekanisme ini mungkin perlu dipikirkan gitu. Ya. Gitu Pak. Jadi kalau satu orang mengawasi semua sulit. Makanya mereka punya lapis kekuatan, lapis kemampuan. Lapis kemampuan itu ya karena jabatan tadi. Ya, ada lapis-lapis, yang lapisnya juga lupa. Karena sudah kebanyakan makan kue lapis. Oke, jadi 5 rekomendasi itu ya. 5 aja dulu lah. Oke. Karena memang ini harus punya waktu yang cukup, pemikiran matang sehingga kita bisa menelurkan buah pikiran yang sempurna. Karena kalau kesimpulan yang tidak sempurna itu diakibatkan oleh pengumpulan data yang masih sumir. Oke, jadi rekonstruksi total, pengawasan ditingkatkan. Rekonstruksi total dalam arti dalam sistem perpolitikan. Iya. Tidak hanya polisi. Tidak. Rekonstruksi perpolitikan, ya. Total dan Polri sebagai subsistem. Yang kedua adalah peningkatan pengawasan, ya kan, dengan undang-undang bila perlu. Kemudian yang ketiga harus, itu jangan bila perlu. Harus dengan undang-undang ya. Undang-undang khusus. Oke, kemudian evaluasi. Sehingga dia tidak takut sama institusi Polri. Dia tidak berada di bawah Kapolri. Oke. Evaluasi pendidikan kepolisian. Yang keempat merit total ya, merit. Evaluasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan pembentukan. Ya, sistem pendidikan pembentukan. Kemudian meritokrasi total ya, merit apa tadi istilahnya? Murni. Merit sistem murni harus jalan. Cuman sistemnya seperti apa kan gitu. Dan kemudian sebuah mekanisme di mana anggota bisa memperjuangkan hak atau nasibnya gitu. Ya, sehingga ada kepastian, Pak. Ada kepastian. Ya, tidak hanya sekedar berharap dari atasan. Iya, artinya bukan berharap dari atasan. Jadi kan gini, seringkali money laundering ada layering-nya. Oke. Nah, lapis kemampuan tadi menjadi layer untuk tidak sampai nyentuh kepada yang membuat kebijakan. Iya. Itu sehingga ketika terjadi korupsi kebijakan ini tidak selalu berimplikasi kepada materi ya. Bisa juga hal-hal kenyamanan dan sebagainya. Nah, ini ada lapis-lapis yang melapisi sehingga sutradaranya bisa tidak tersentuh. Oke. Jadi kejahatan itu Pak selalu ada layeringnya. Apa saja? Oke, Jenderal. Sebelum Jenderal kasih closing statement, saya ingin bertanya hal-hal yang ngeri-ngeri sedap. Entah bisa dijawab entah enggak. Jenderal tadi bicara mengenai yang namanya comfort zone. Orang menengarai di Mabes Polri itu sangat makmur. Ada kasus Sambo di mana dia punya uang yang dibekukan di sebuah bank itu, yang dititipkan ke yang meninggal itu, sampai 100 triliun minus 1 rupiah. Karena sudah on the top itu. 100 triliun? Ya. Bukannya 1 triliun ya? Bukan 100 triliun. 99999. Salah lihat berarti saya. Iya, minus 1 gitu. Kemudian ada kasus seperti Minahasa, ada kasus macam-macam lah ya kan. Bahkan ini mohon maaf, kok bisa ya? Walaupun itu beda institusi, kok ada klub bola voli profesional bentukan dari badan intelijen yang bisa yang hiring pemain asing dengan nilai transfer sampai miliaran. It doesn't make sense, nggak masuk akal sebenarnya. Nah, apakah ini bullshit, ya kan? Ataukah itu sesuatu yang realistis, sesuatu yang real, ya bukan realistis, yang real. Ditambah, Jenderal tadi mengatakan begini, itu bergantung pada kekuasaannya, ya kan? Bergantung siapa yang mengendalikan, presidennya. Kalau misalnya ada hipotesa balik gimana? Presiden bukan bergantung pada presidennya, tidak. Semua presiden akan bergantung pada institusi itu, karena institusi itu yang bisa menentukan Anda menang atau tidak. Itu ceritanya. Dalam kompetisi politik. Itu kan ceritanya. Ya, it's up to you. Itu pertanyaan terakhir saya. Gitu. Silakan, Jenderal. Ya, kalau yang masalah Sambo, Teddy Minahasa, ya, itu
yang kebetulan muncul Ya. di atas permukaan. Ya. Itu hanya puncak gunung esnya, Pak. Ya. Ya kan? Kita Berarti- udah belajar semua kok. Ya, fenomena gunung es ya. Iya. Kenapa pelajaran itu pernah ada? Iya. Pelajaran itu ada karena mereka yang membentuk sistem ini sedang menggiring orang untuk menuju ke sana. Iya. Sehingga ketika terjadi kita akan mengatakan, oh ini teorinya Pak, ini namanya puncak gunung es. Iya, iya. Makanya kenapa puncak gunung es itu yang selalu akan dimainkan atau dihebohkan oleh kita. Lihat di industri, deindustrialisasi. Bicaranya hilirisasi. Iya. Selalu bicara puncak gunung es, hilir terus. Iya. Dia nggak pernah bicara hulu. Iya. Padahal persoalan yang utama ada di akar, yaitu di hulunya. Iya, di hulunya. Oke. Ya. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, crime itu kan di mana ada kesempatan, ada niat, ada kesempatan, terjadilah crime. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat lebih jauh, kayaknya hampir sulit kita mengatakan bahwa menghindar dari istilah money laundering. Ya. Ngerti nggak? Ya, sorry maaf. Ya. Money laundering. Ya. Bisa nggak kita jamin uang yang ada di abang itu uang misalnya ya? Ya. Betul-betul abang misalnya ketemu kawan, ini kita nggak tahu dari mana. Iya, iya, iya. Coba kalau kita lihat tuh, bagaimana kalau misalnya sementara jelas di depan mata kita, hitungan angkanya sekian, tapi punya sekian. Iya, iya, iya. Nggak masuk akal ya. Terus kita hanya bicara ini Polri, ini apa? Ini coba kita banyak sekali persoalan yang harus kita selesaikan sebenarnya. Iya. Terus mereka punya private jet, duit dari mana? Iya, iya. Kalau nggak ngerampok dari APBN Iya. dan punya privilege Iya. untuk menggaruk sumber daya alam. Iya. Kita lihat. Tapi apakah ada goodwill untuk ada political will untuk menyelesaikan itu? Ataukah berakrab ria dengan mereka semua? Iya, Jadi iya. ini kan persoalan kompleks, Pak. Iya, Jadi nggak iya. bisa satu sisi itu. Iya. Seorang Kapolri mau menindak itu, copot besok bos. Iya. Ini juga menjadi faktor yang perlu kita pikirkan bersama. Tidak sesimpel itu. Makanya kenapa saya menawarkan rekonstruksi total supaya kita tidak hanya apa, lu jelek. Iya. Padahal yang bilang jelek juga lagi Jelek juga. gitu loh. Itu yang saya perhatikan. Oke. Gitu. Silakan General wrap up, ya kan? Dan kemudian bikin closing statement. Silakan. Baik. Ya. Apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita itu merupakan konsep intelijen atau cipta kondisi. Buat masalah, muncul reaksi, lalu pembuat masalah akan datang sebagai pemberi solusi. Tetapi solusi itu adalah masalah baru untuk suatu rencana yang berkelanjutan. Saya akan buka simbol of thought daripada operasi intelijen. Operasi adalah opera, berasal dari kata opera atau drama. Intelligent, information telling, lie, ongoing event. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa apa? Setiap event, setiap kejadian atau acara selalu ada event organizer. Yang selalu dibilang dalang. Makanya hari ini saya menggunakan baju dalang. Wayang. Kita semua wayang. Ada Perdana Menteri, ada rajanya. Kita hanyalah pion-pion yang disuruh memilih lewat papan putih atau hitam. Gitu. Dan satu lagi yang menjadi harapan saya adalah polisi tidak boleh sengsara dengan menjaga masyarakat supaya makmur. Karena kalau masyarakat makmur, polisinya juga berhak untuk makmur. Jadi polisi harus menjaga supaya masyarakat daerah bisa makmur, sehingga hasil daripada itu otomatis akan berimpact pada itu. Jangan polisi justru datang untuk menyengsarakan masyarakat. Makanya saya menawarkan tadi supaya sistem centralized
ini harus dievaluasi lagi. Oke. Supaya sungguh-sungguh orang daerah merasakan kenyamanan hidup, sehingga polisi dapat dicintai lagi oleh masyarakat karena keberadaannya menyentuh kepada kebutuhan dasar hidup itu. Sehingga kita berharap bahwa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya terpusat di pusat-pusat pemerintahan, tetapi menyentuh sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Karena kalau ini sampai tidak diperhatikan, hati-hati, akan terjadi hal yang sangat kita tidak inginkan. Disintegrasi bangsa akibat daripada kesenjangan yang dirasakan, di mana sumber daya alamnya diambil, tetapi masyarakatnya tidak menikmati anugerah dari pemberian Allah. Luar biasa ya, saudara sekalian. Setiap pembicaraan itu harus ada akhirnya, ya kan? Kenapa? Dua kemungkinan, karena waktu itu memang terbatas karena ada kegiatan lain yang harus dilakukan. Yang kedua, tidak boleh dihabiskan semua ide dan pemikiran, karena nanti hari esok itu masih banyak yang harus kita bincangkan dan bicarakan. Begitu saudara sekalian, makasih Jenderal ya. Makasih banyak. Nanti pada periode berikutnya kita bicara hal yang lebih detail, seperti artinya ini kan sebagai background kita udah tahu backgroundnya ini. Nah nanti yang LHKPN, kemudian gratifikasi dan lain sebagainya, it's up to Jenderal, ya kan? Tergantung kalau diundang saya datang. Nanti kita diskusikan mana yang kita harus kulik dan kita harus kalau perlu ini ada blow up. Pengamat kepolisian itu siapa namanya? Sugeng STS. Bukan, satu lagi itu yang agak muda. Iya. Oke lah, nanti kita cari lagi. Ada yang lebih. Yang muda itu Bambang apa siapa itu? Iya, Bambang. Iya, tapi Bambang siapa gitu? Saya lihat secara psikologi beliau nggak terlalu paham terlalu dalam. Masih bicara di atas permukaan. Oke, Jenderal. Begitu saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.